Yo, what's up guys? Apa kaps? Been an honor to meet you again, and it's been an honor to make another video to educate us. Okay, now we have something here. We have something to discuss about tax amnesty. Mungkin lo pada sudah pernah melihat di TV mengenai tayangan tax amnesty. Sebenarnya apa sih tax amnesty itu? Nah, di sini akan coba kita bahas beberapa poin penting mengenai tax amnesty. Yang pertama adalah pajak itu apa sih? Kedua adalah tax amnesty itu bagaimana. Yang ketiga adalah kenapa tax amnesty itu dilakukan, kenapa tax amnesty baru dilakukan sekarang, dan yang terakhir manfaat tax amnesty. Nah, yang pertama adalah pajak itu apa. Nah, pajak itu merupakan sumber penerimaan utama suatu negara. Ibarat motor, negara tidak akan pernah berjalan tanpa adanya suatu pajak. Nah, pajak sendiri bersifat memaksa dan akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana apabila kita tidak mematuhinya. Apa sih guna pajak bagi suatu negara? Apa sih manfaatnya bagi kita? Nah, manfaatnya itu adalah untuk membuka kantor konsulan pajak di luar negeri, aparat kepolisian, aparat TNI, administrasi suatu negara, dan untuk melindungi kita dari mara bahaya. Contohnya seperti perompakan di penyanderaan di Filipina untuk membebaskan warga negara TNI. Ya, hal-hal seperti itu yang diperlukan untuk menjaga warga negara Indonesia tetap aman. Nah, yang selanjutnya adalah tax amnesty. We have to discuss this seriously. What is tax amnesty? Nah, tax amnesty itu adalah kebijakan suatu negara untuk memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penggelapan pajak. Oke, tax amnesty itu apa sih gunanya? Nah, pertama, kenapa tax amnesty diperlukan? Karena semakin lo punya harta, semakin kita punya harta banyak, kita akan dikenakan pajak kekayaan pribadi. Nah, dari sisi eksternal sendiri adanya perjanjian ILOI, Automatic Exchange of Information, yang dilakukan oleh G20, yaitu perkumpulan beberapa negara untuk membahas sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi dunia. Nah, di sini di Automatic Exchange of Information, ke-20 negara ini akan bertukar informasi untuk menangkap penggelap pajak. Automatic Exchange of Information ini akan dimulai tahun 2017 sampai 2018. Nah, oleh karena itu para penggelap pajak akan kesulitan dalam menyembunyikan uangnya di luar negeri, karena ke-20 negara ini akan bekerja sama untuk mengungkapnya dan mengenakan sanksi. Nah, oleh karena itu tax amnesty ini akan kesulitan dalam menyembunyikan uangnya di luar negeri, karena ke-20 negara ini akan bekerja sama untuk mengungkapnya dan mengenakan sanksi. Nah, oleh karena itu tax amnesty ini kesempatan terakhir bagi mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dan selanjutnya, kenapa tax amnesty dilakukan? Nah, ini merupakan alasan yang paling utama kenapa tax amnesty dilakukan. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Kita bisa melihat di batang hijau dan di batang orange. Batang hijau adalah merupakan target penerimaan pajak. Di batang hijau merupakan target penerimaan pajak negara Indonesia. Sementara di batang orange itu merupakan realisasi dari target pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Kita bisa melihat dari tahun 2010, 2011 sampai 2014. Realisasi dari target pajak kita tidak pernah mencapai 100%. Paling tinggi di 2011 hanya sekitar 99,31%, dan paling parah di 2014 hanya 60%. Nah, di sini negara kita kesulitan dalam mencapai target pajak. Negara kita mengalami kesulitan dalam memungut pajak. Oleh karena itu, tax amnesty dilakukan untuk menggalakkan penerimaan pajak negara kita. Lalu apa sih manfaatnya tax amnesty? Kenapa kita harus mengikuti tax amnesty? Nah, di negara kita sendiri tax amnesty berguna untuk meningkatkan likuiditas negara kita. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, apabila tax amnesty dilakukan, orang-orang Indonesia yang menyembunyikan uangnya di luar negeri akan membawa kembali uangnya ke Indonesia. Karena itu negara kita akan semakin liquid karena banyaknya sumber daya yang dapat digunakan, yaitu dana-dana yang disimpan di dalam bank. Kembalinya orang Indonesia, atau setidaknya kembalinya uang warga negara Indonesia dinamakan dengan repatriasi. Melalui repatriasi ini, negara kita bisa mempercepat pembangunan. Contoh, kita bisa membangun jembatan menggunakan uang yang tersedia di bank. Kita bisa membangun airport, kita bisa membangun pusat-pusat perbelanjaan, terutama kita bisa mensejahterakan warga negara kita.
Itulah mengapa pentingnya tax amnesty ini untuk dilakukan. Semoga dengan adanya tax amnesty ini negara kita makin makmur, makin sejahtera, dan makin aman. Oke, people of the world. Itu tadi adalah barusan pembahasan kita mengenai tax amnesty. Nah, bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa mempertanyakannya dengan cara mengirim screenshot tanda bahwa kalian sudah subscribe, lalu saya akan mencoba membahasnya. Oke, sampai di situ dulu penjelasan kita pada hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, makin pintar, dan tentunya jangan pernah malas belajar. Oke, see you guys.